Halo adik-adik Super Kids, apa kabar? Kembali lagi dengan Kalara di Ibadah Online minggu ini. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan juga semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Sama seperti baju Kalara hari ini yang warnanya merah. Artinya kita mau konsisten dan juga semangat. Sebelumnya, pastikan adik-adik di rumah menggunakan pakaian yang rapi ya. Jangan sambil main, bercanda, ataupun sambil makan. Mari kita fokuskan diri kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita lihat hasil aktivitas kalian minggu lalu. Wah, keren-keren dan juga bagus-bagus sekali ya adik-adik semua. Nah, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami sehingga kami boleh memiliki hati yang boleh fokus dan juga bersukacita untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Wah, luar biasa sekali ya. Kakak yakin adik-adik di rumah juga semangat kan memuji Tuhan? Nah, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan pikiran kami, hati kami, dan juga telinga kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan segala firman-Mu.
Tuhan Yesus berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Super Kids, selamat pagi. Pasti adik-adik di rumah sudah gak sabar ya mau mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik masih ingat ya, Pak Ishak itu punya 2 orang anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Dan sudah diceritakan pula kalau Esau sudah menukarkan hak sulungnya dengan semangkok sup kacang merah kepada Yakub. Jadi Esau ini menganggap remeh hak sulungnya dan dengan gampangnya dia menukarkan hanya dengan sebuah makanan. Nah adik-adik, ketika ayahnya Pak Ishak sudah semakin tua dan matanya sudah tidak bisa lagi melihat, dipanggilnya lah Esau. Pak Ishak berkata bahwa dia ingin memberikan doa berkat kepada Esau. Tapi sebelum ayahnya ini memberkati Esau, dimintanya Esau untuk pergi berburu dan membuatkan makanan yang enak untuknya. Nah adik-adik, ternyata ibunya mendengar percakapan mereka, lalu dipanggilnya lah Yakub untuk menyamar menjadi Esau. Karena ibu Ribka itu menginginkan Yakub yang diberkati oleh ayahnya. Lalu ibunya itu memakaikan baju Esau kepada Yakub dan tangan Yakub ditempeli bulu-bulu sehingga Yakub menjadi mirip seperti Esau. Nah adik-adik, lalu Yakub masuk ke dalam tempat ayahnya membawa makanan tersebut yang sudah disiapkan dan memberikan kepada ayahnya. Lalu ayahnya meraba-raba tangan si Yakub. Kata ayahnya, suara Yakub, tapi tangan Esau. Lalu ayahnya memakan makanan yang sudah disiapkan dan memberikan doa berkat itu kepada Yakub. Nah adik-adik, setelah itu Yakub keluar dari tempat ayahnya dan masuklah Esau membawa makanan yang sudah ia siapkan juga untuk ayahnya. Ayahnya kaget, "Siapa kamu?" kata ayahnya. Dan ayahnya semakin kaget lagi ketika ternyata yang ada di hadapannya itu adalah Esau adik-adik. Ishak dan Esau akhirnya menyadari adik-adik bahwa ternyata Yakub telah menipu mereka. Wah, Esau menjadi sangat marah adik-adik dan dendam terhadap adiknya tersebut. Karena pertama sudah mengambil hak sulungnya dan juga sekarang dia sudah mengambil berkat yang harusnya Esau dapatkan. Dan Esau berencana akan membunuh adiknya ketika ayahnya sudah meninggal. Lalu ibunya ternyata juga mendengar rencana Esau ini adik-adik. Disuruhnya lah Yakub itu pergi yang jauh, disuruh tinggal bersama keluarga ibunya. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan ya di dalam Mazmur pasal 34 ayat 13 yang mengatakan, "Jagalah lidahmu terhadap perbuatan yang jahat dan jagalah mulutmu terhadap perbuatan-perbuatan yang menipu." Ya adik-adik, jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Yakub ini adalah sebuah hal yang salah dan kita tidak boleh menirunya. Kenapa? Karena Yakub telah mencuri apa yang harusnya didapatkan oleh Esau dan Yakub juga telah menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat ini. Nah adik-adik, ada konsekuensinya di balik perbuatan Yakub, yaitu dia harus pergi jauh, harus jauh dari keluarganya dan dia juga jadi dibenci oleh saudaranya. Nah adik-adik, jadi dari sini kita belajar ya, ketika kita mengingini sesuatu, kita harus mendapatkannya dengan cara yang jujur. Tidak boleh menipu ataupun berbohong ya, karena dengan menipu ataupun berbohong hanya akan membawa kerugian bagi diri kita. Yaudah adik-adik, yuk sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini ya Bapak. Bimbing kami, ajar kami Tuhan agar kami tumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang selalu hidup jujur Tuhan. Ya Bapak, kiranya Engkau selalu memberkati kami, berkati keluarga kami, orang tua, guru-guru, dan teman-teman kami Tuhan. Kumpulkan lagi kami Tuhan minggu depan untuk mendengarkan lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati.
Halo adik-adik Super Kids. Nah, kali ini kakak mau ngajakin adik-adik untuk mencari sampah. Yes, kita akan mencari sampah. Kita akan membedakan mana sampah yang anorganik dan organik. Pertama-tama kita harus siapkan plastik dulu ya. Kita harus mencari sampah organik terlebih dahulu. Nah, sampah organik itu apa sih? Sampah organik inilah sampah yang gampang untuk terurai. Contohnya, seperti daun kering, seperti kulit buah, ataupun sisa makanan adik-adik, tisu bekas pakai adik-adik, kertas bekas, dan juga rambut kita itu termasuk sampah organik. Dan juga seperti ampas kopi, ampas teh, minyak bekas kita itu juga merupakan sampah organik. Nah, itulah sampah organik. Nah, sekarang adik-adik siapkan plastik lagi ya. Kita mau lanjut nih. Selanjutnya kita akan mencari sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit untuk terurai. Sampah ini biasanya untuk terurai membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun adik-adik untuk terurai. Nah, sampah ini biasanya dibilang sampah yang merusak alam. Nah, sampah ini itu biasanya seperti botol plastik, mungkin karet, bekas mungkin elektronik kita yang sudah rusak, limbah deterjen, paku-paku yang sudah berkarat, itu merupakan sampah anorganik. Kalau di tempat umum, biasanya kita lihat tempat sampahnya berwarna kuning. Nah, sampah yang berwarna kuning ini itu merupakan sampah anorganik. Sedangkan tempat sampah yang berwarna hijau merupakan sampah organik adik-adik. Sampai sini adik-adik sudah mengerti kan mana sampah yang organik dan anorganik. Nah, adik-adik sekarang mencari dan mengumpulkan sampah tersebut. Adik-adik kumpulkan dan adik-adik foto deh. Nah, jangan lupa ya untuk dikirimkan ke grup sekolah minggu. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah kita. Untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk mengumpulkan hasil kreativitas kalian dengan cara difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp Super Kids. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis minggu depan ya, supaya hasil kalian boleh ditampilkan di YouTube channel kita. Sekarang mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan semangat dan juga kesehatan yang sempurna hanya daripada Engkau. Berkatilah untuk kedua orang tua kami, saudara kami, dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Berikan mereka kesehatan dan juga berkati mereka atas segala apapun yang mereka kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye Super Kids. Sampai jumpa minggu depan. Salam Super Kids. It's me.